Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Anda sedang mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia, baik itu melalui streaming di voinews.id atau juga aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, Anda sedang mendengarkan program Halo Diaspora, program kerjasama RRI Voice of Indonesia dan juga IDN Global. Dan narasumber saya hari ini adalah Ibu Lina Asensioni, selaku Wakil Sekjen IDN Global dan juga pendiri Budaya Nusantara Indonesia. Dan sudah tersambung pendengar melalui Zoom dengan Ibu Lina Asensio. Jadi kita sapa saja ya. Halo, apa kabar Bu Lina? Selamat siang Jakarta. Kabar baik, terima kasih sudah diundang ke acara Anda hari ini. Terima kasih juga atas kesediaan Bu Lina nih, boleh meluangkan waktunya ya ngobrol bersama kami. Jadi salam 24 jam Bu Lina. Salam 24 jam, di sini sudah jam 9 malam, hari Kamis. Harusnya udah bisa beristirahat ya. Ya, nggak apa-apa. Senang bisa diskusi dengan rekan-rekan di Indonesia ya. Iya, terima kasih Bu Lina. Dan kita akan ngobrolin soal promosi budaya Indonesia di Kanada. Ini sebelum ngobrolin promosi budaya Indonesia di Kanada, untuk diaspora Indonesia di Kanada sendiri, sebenarnya kegiatan apa saja sih Bu Lina yang dilakukan nih untuk memperkenalkan ya Indonesia ke masyarakat Kanada? Saya berdiam di bagian baratnya Kanada ya, jadi di Western Canada, di kota Calgary. Sepertinya sih sama saja di mana adanya diaspora Indonesia. Kami karena masih ingat Indonesia, masih kangen dengan Indonesia. Jadi dengan sendirinya kami sering belajar, mengadakan acara-acara kebudayaan, misalnya di Calgary ini suka diundang di acara Heritage Day ya. Heritage Day itu di awal pekan Agustus. Dan juga kami menari, kami menyanyi, kami menunjukkan makanan Indonesia. Jadi saya emang udah 43 tahun di sini, juga memperkenalkannya dengan mengajar ibu-ibu di sini, dengan teman-teman yang di sini berpakaian Indonesia lah gitu, bagaimana pakai kain ya. Dan salah satu semangat dari saya gitu. Jadi kita suka ada festival, di mana festival itu ya kita ikut serta lah gitu ya. Dan selain itu juga masyarakat di masing-masing di tempat yang lain, misalnya di Toronto, di Vancouver, selalu sering sekali mengadakan acara-acara, misalnya fundraising gitu ya, untuk Indonesia. Contohnya waktu gempa di Palu, di Lombok. Jadi dengan cara mencari dana dengan acara kebudayaan. Jadi menari dengan makanan, jual makanan ya, jual produksi Indonesia gitu. Dan disitulah kontribusi kami secara singkatnya begitu. Ya, luar biasa sekali nih teman-teman di sana. Dan ini Ibu kan sudah sering kali ya mempromosikan baik itu budaya, seni dan juga kuliner Indonesia. Respon masyarakat Kanada sendiri terhadap budaya, seni dan kuliner Indonesia itu seperti apa, Ibu? Oh, mereka senang sekali ya. Apalagi terutama waktu saya baru-baru datang itu tidak begitu banyak orang Indonesia di sini, dan untuk mencari bahan-bahan makanan Indonesia juga susah. Dan sekarang ini karena sudah masuknya kuliner dari Thailand, dari Vietnam, jadi Indonesia juga tidak kalah, malah banyak
di sini aja sudah ada restoran Indonesia ya gitu ya, dan pengunjungnya ya senang sekali karena kayaknya tuh lidah orang Kanada sudah mulai terbuka gitu ya dengan rempah-rempah Indonesia. Jadi diterima baik sekali gitu. Jadi mereka senang banget ya untuk boleh kenal seni budaya dan kuliner Indonesia, Ibu ya. Oh betul, sangat senang ya. Jadi sekarang ini juga teman-teman saya juga ada yang buka toko menjual batik ya di Calgary ini, di Vancouver juga sudah ada. Jadi sudah banyak masukan produksi buatan Indonesia di Kanada gitu yang kami ingin introduce gitu untuk ke masyarakat Kanada. Oke, luar biasa sekali. Dan Ibu Lina ini selaku juga pendiri Budaya Nusantara Indonesia. Ini menarik nih. Ibu sejak kapan mendirikan? Ini semacam organisasi Ibu ya? Iya, itu saya dan 4 teman-teman saya suatu hari pada tahun 2018 persisnya, ya kita melihat bahwa di Calgary ini banyak juga ya ibu-ibu yang ada bakat untuk menari, menyanyi gitu ya. Jadi kita benar-benar konsentrasi untuk melestarikannya dan mengajar anak-anak, terutama tujuan kami itu, visi kami itu untuk diteruskan karena banyak anak-anak Indonesia ini yang lahir di sini, yang besar di sini, yang tidak tahu dengan mendalami kebudayaan maksudnya gitu ya. Jadi mereka itu kan lihatnya tahunya cuma hip hop ya, pokoknya dengan Genesis sekarang ini. Jadi kita itu pernah mengadakan waktu pandemi itu mengadakan seperti satu minggu itu khusus untuk anak-anak dari umur 5 tahun sampai 10 tahun. Kita ajar mereka mendengar bagaimana musik Indonesia itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan yang hip hop aja yang mereka yang dengar ya. Jadi itu yang ingin saya teruskan ke generasi yang akan datang gitu. Oke. Jadi ini semacam ada kelas-kelasnya begitu Ibu ya? Enggak, bukan kelas. Jadi waktu itu kan karena summer ya. Kadang-kadang anak-anak itu agak susah untuk diajak untuk menari tari tradisional ya. Susah sekali gitu. Jadi kita tuh harus melihat mereka tuh maunya apa ya. Jadi kita tuh harus pintar gitu mengajarnya tuh ya. Bukan kelas, jadi suatu waktu aja dalam waktu mereka lagi libur musim panas gitu. Oke. Jadi ketika ada libur musim panas, mereka dilibatkan untuk menari begitu ya. Tapi ini apakah ada juga melibatkan misalnya masyarakat Kanada nih, yang maksudnya yang pure Kanada gitu, Bu ya, tertarik juga itu ada Bu? Ada, waktu itu juga saya itu pernah kita mengadakan latihan menari, dan ada beberapa teman-teman yang ngajak teman-teman mereka misalnya dari universitas ya, bule-bule lah gitu ya, yang ikut menari, betul. Dan mereka suka gitu, ada. Oke, luar biasa sekali ya, mengajak bule-bule ini. Untuk gurunya sendiri ini dari teman-teman diaspora begitu Ibu ya? Betul. Dan di Budaya Nusantara di grup kami sangat beruntung, ada ibu yang mantan dari penari Suara Merdeka. Wow. Jadi kita tuh beruntung sekali, kita punya kawan yang profesional ya, yang ngajar kita dan menuntun kita. Selain itu juga misalnya kadang-kadang kita ada tamu dari Sanggar yang pas lagi datang ke Kanada, kita hubungi mereka untuk datang sebentar untuk mengajar kita 2-3 tarian begitu. Dan penari-penari kita bukan profesional ya, itu semua ibu-ibu ya, mahasiswa ya, yang
pokoknya yang passionate ya, yang benar-benar apa namanya masih rindu dengan Indonesia dan ingin apa namanya belajar gitu, menari dan terus belajar manggung gitu ya. Dan ini senang aja gitu kayak kumpul-kumpul. Dan ini sudah pernah tampil di sebuah festival kah teman-teman dari Budaya Nusantara Indonesia ini, Bu? Ya sudah, kita juga sudah diundang misalnya ke luar kota ya untuk menari, misalnya ke Vancouver waktu itu. Salah satu organisasi di Vancouver itu mengadakan mencari dana untuk anak-anak yatim piatu di Indonesia, misalnya gitu ya. Terus kita ke sana. Di sana juga ada sanggar-sanggar grup-grup tari-tari. Misalnya juga ya festival Heritage Day kita diundang gitu menari tampilan dan hari Canada Day itu seperti hari kemerdekaannya Kanada lah, hari lahirnya Kanada itu juga kita sering tampil di situ. Jadi Kanada ingin memperlihatkan bahwa di Kanada itu ada berbagai etnik grup gitu ya yang berdiam di Kanada gitu. Biasanya tarian apa nih Bu yang diperkenalkan nih? Menarik juga ya. Kita sih awalnya tuh ya tarinya tuh yang mudah-mudah dulu ya untuk mengajar Ibu ya. Jadi biasanya yang mudah itu ya tari-tari dari Sumatera biasanya ya. Tari dari Sulawesi. Dan terus baru kita sedikit-sedikit mengajar tari apa namanya Betawi ya. Terus tari Jaipong gitu ya. Yang kemarin ini kita belajar dari salah satu guru yang berdiam di Toronto juga tari Jawa gitu ya. Cuman ya tari Jawa itu kan susah, itu kan klasik ya. Tidak bisa belajar dalam 3 hari gitu, itu kan harus lama itu ya. Jadi itu yang belum kita belum kita tampilkan tuh tari Jawa gitu. Dan kan ketika belajar tari mau tidak mau kan kita juga memperkenalkan filosofinya begitu ya kepada teman-teman atau juga yang kita ajar begitu. Ini juga diajarkan juga atau diceritakan juga filosofinya ya Bu ya? Oh ya, itu kami juga pernah mendatangkan guru salah satu organisasi di Calgary juga mendatangkan guru dari IKJ misalnya ya. Sebelum kita belajar nari itu ya diterangkan ini ceritanya apa sih, terus gerakan ini apa gitu ya. Dan itu semuanya kan gerakan-gerakan tari-tari Indonesia itu kan ada ceritanya ya. Dan betul diajarkan karena akan ditanya dengan orang Kanada itu maksudnya tuh lenggangnya itu apa maksudnya gitu ya. Itu kadang-kadang juga jadi kita juga harus menyediakan hipnosis dari tarian itu kan. Jadi baru ditampilkan, betul. Dan juga harus bercerita tentang ketika menari kan punya kostum khusus gitu Bu ya. Itu juga pasti kan akan menjadi bahan pertanyaan gitu kan teman-teman yang ikut menari ini dari wastra atau kain apa begitu kan. Nah itu betul, dan itu adalah satu tantangan bagi kita ya untuk mendapatkan kostum yang khas tarian itu. Itu tuh karena di Kanada tuh kan jauh sekali ya, dan kami itu harus kreatif gitu. Misalnya tidak dapat kain yang asli, kita tuh harus kreatif sebisa mungkin mirip ya Bu. Mirip gitu ya. Dan alhamdulillah kami ada gitu ibu-ibu yang pandai kreatif lah gitu, menjahit dan mencari desain. Nah itu salah satunya yang tantangan bagi kita. Dan kadang-kadang ya kalau misalnya kita salah satu teman-teman kita ada yang pulang
kita titip gitu, titip dong ya baju misalnya saya kemarin ini pulang saya bawa gitu dari Padang gitu ya misalnya ya, sedikit kalau enggak ya pinjam pinjam sana pinjam sini. Nah itulah bagi tantangan kita dan bagaimana caranya ya untuk mencari kostum itu. Betul. Jadi ini bisa open just tip juga ya Bu kalau ada yang pulang ke tanah air ya. Nah itu, dan mungkin aja kalau ada pendengar yang bisa sponsorin kita. Iya benar sekali ya. Ya. Ini pendengar yang mau sponsorin kain-kain atau wastra Nusantara ya. Yang penting aksesorinya tuh loh yang susah Iya, aksesori benar, misalnya benar. ya. Dan apa namanya, misalnya kita tuh diundang untuk menghadiri acara Winter Festival di sini yang dinamakan Chinook. Chinook itu adalah angin dari barat yang terbang ke bagian timur, ya angin panas. Jadi itu bahasa Aboriginal orang Kanada di sini. Dan itu biasanya di bulan Februari. Dan tahun ini bulan Februari tahun ini kita Budaya Nusantara mengadakan exhibition cara membuat batik misalnya ya. Jadi kita memperlihatkan batik-batik yang ada yang punya teman-teman kita pinjam gitu ya. Nah terus ada teman saya di Jakarta yang mengirim waxnya gitu ya. Jadi pokoknya lengkap lah ya. Dan kita memperlihatkan bagaimana caranya bikin batik gitu ya. Dan mungkin ya insya Allah tahun depan kita akan bikin exhibition untuk memperlihatkan ulas misalnya ya, terus kain songket. Kan Indonesia sangat kaya dengan bermacam-macam tenun ya. Dan ini juga jadi peluang juga ya untuk UMKM Indonesia nih, untuk UMKM wastra juga untuk bisa sekaligus menjual begitu juga kan ya Bu ya. Kain-kain mereka gitu kalau ada exhibition, kalau ada yang tertarik untuk beli begitu kan. Betul. Dan waktunya tahun ini saya mau bilang tahun ini bulan Februari tahun ini kita barang-barang pribadi kita misalnya batik kita yang kita bawa ke kecilan atau bagaimananya ya itu banyak kita jual loh, untuk yang beli itu orang-orang sini gitu ya. Cuman sayangnya kadang-kadang kalau kalau ukuran Indonesia itu tidak standar ya untuk dengan ukuran Amerika ya. Jadi misalnya saya itu pakai misalnya size L ya di sini size L gitu. Yang dari Indonesia itu saya tuh harus jumbo yang SXXL. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada UKM di Indonesia yang ingin mengekspor ke luar negeri itu ukurannya disesuaikan dengan ukuran internasional. Iya gitu, betul kalau sekali. Bisa. Karena orang Indonesia kan agak mungil-mungil gitu Bu ya. Nah itu. Tapi kalau udah tinggal di sini kan kita kan jadi melar ya. Berkembang ya, jadi berkembang bahasanya. Iya, ini emang sebenarnya banyak sekali bisa dikolaborasikan ya dengan antara UMKM dan juga teman-teman diaspora di sana kalau memang mau sekaligus juga untuk mempromosikan Indonesia begitu Ibu ya. Betul, betul sekali. Dan insya Allah ya kita juga di sini ada ITPC ya, jadi Indonesian Indonesian Trade Promotion Center. Trade Promotional Center sudah ada di Vancouver dan ya sudah mulai banyak produksi yang masuk gitu. Tadi kan Ibu cerita banyak masyarakat Kanada yang suka begitu dengan wastra. Kalau dengan kuliner Indonesia, biasanya masyarakat Kanada tuh suka apa nih Bu? Produk Indonesia. Produk ini saja sekarang ini kan rendang itu udah mulai terkenal juga ya. Ya gara-gara si CNN bilang itu salah satu makanan yang terlezat ya. Yang populer. Ya, nah itu dia. Jadi kalau mereka tahu Indonesia, dia rendang, nah itu dicari, itu memang sudah mulai ya. Dan karena makanan kita tuh hampir sama dengan Thailand misalnya.
di sini Thailand, restoran Thailand itu udah banyak sekali kan. Jadi mereka itu suka tanya, ini hampir sama Pak? Ya hampir sama, tapi agak lain dikit gitu. Ya banyak sekali yang cari makanan Indonesia. Jadi makanya kadang-kadang kita juga dari budaya Nusantara itu dua kali setahun kita jualan gitu, dan jualan nasi Padang, soto gitu ya. Dan hasilnya itu ya untuk operational cost dari untuk sanggar kita gitu. Betul. Kopi juga diminati Ibu ya di sana ya, kopi Indonesia ya. Nah, itu dia, kopi Indonesia sudah mulai di sini, sudah banyak kopi-kopi yang 3-in-1, instant coffee yang 3-in-1 gitu ya, sudah ada. Indomie sudah banyak sekali. Itu favorit itu Bu kayaknya. Ya. Dan betul. Jadi sekarang ini kalau dibandingin dengan 43 tahun yang lalu, waduh, jauh ya. Banyak. Sekarang udah aman deh, pokoknya bisa masakan Indonesia. Jadi tidak usah khawatir cari. Iya betul. Bumbunya udah lengkap sekarang. Makanya nggak heran juga kalau diaspora di sana semakin berkembang begitu Ibu ya. Oh, sangat berkembang. Di Kanada aja, kalau itu saya udah tanya dengan ketua dari diaspora Kanada. Berapa sih ya, saya bilang gitu ke Pak Tunggul. Kita tuh udah ada kali kira-kira 26.000 diaspora di Kanada. Kalau di Amerika masih kalah dari Amerika. Amerika tuh lebih dari 100.000. Luar biasa ya Bu ya. Dan memang orang Indonesia tuh tangguh begitu ya, mentalnya tuh mental juara dimanapun ya, tetap bisa hidup begitu. Betul. Itu luar biasa sekali. Iya, Ibu Lina Asensio, terima kasih nih Ibu untuk waktunya, dan terima kasih sudah berbagi banyak hal bersama kami, dan terima kasih juga kami dari Indonesia nih mengucapkan terima kasih untuk para diaspora yang terus memperkenalkan budaya, seni, dan kuliner Indonesia ke masyarakat internasional. Tetap semangat Ibu dan tetap sehat ya. Terima kasih. Salam diaspora. Salam diaspora dan salam 24 jam. Salam untuk teman-teman di sana Ibu ya. Ya, akan saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ibu Lina Asensio selaku Wakil Sekjen IDN Global, dan beliau juga selaku pendiri Budaya Nusantara Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.